Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mencoba jelaskan ringkasan materi mengenai CBR terkait dengan tugas Anda. Ini tugas CBR labor dan CBR lapangan. Nah, dari tugas nomor 1, ini dari pengujian CBR laboratorium diperoleh hasil seperti tabel. Ya. Jadi ini hasil pengujian CBR labor di mana benda uji yang jumlah tumbukan 10 tumbukan, kadar airnya diperoleh 36, XX ini adalah nomor BP Anda, 2 angka terakhir. Kemudian yang berat tanahnya itu yang untuk 10 tumbukan 334 XX. Dan volume cetakan itu 20.074 cm3. Dan dari pengujian CBR di labor untuk yang 25 tumbukan, kadar air yang diperoleh 35,XX, berat tanahnya 337 XX, dan volume cetakannya sama, 74 cm3. Kemudian pengujian CBR labor yang untuk 56 tumbukan, kadar airnya 35,XX, berat tanahnya 344XX, dan volume cetakannya juga sama. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai CBR design kondisi kepadatannya 95%, di mana gamma dry compaction, gamma dry pemadatan, diperoleh dari hasil pemadatan itu 1,3 gram per cm3, dan diketahui grafik penetrasi versus bebannya untuk yang ini 10 tumbukan, yang ini 25 tumbukan, dan yang ini 56 tumbukan. Coba tentukan nilai CBR desainnya. Untuk menentukan nilai CBR design, ada penjelasannya di tulisan saya ini, ya. Nah, silakan dipelajari, ya. Silakan dipelajari untuk menentukan nilai CBR desainnya. Ini dia CBR design. Oke, saya jelaskan ringkasan materi kita mengenai pemadatan, Senkon, CBR, dan DCP. Ini dah sekalian. Untuk aplikasi pekerjaan jalan. Jadi, dalam membangun pekerjaan jalan, ya, dalam perencanaan pekerjaan jalan, yang pada akhirnya nanti akan merencanakan tebal perkerasan, ada pekerjaan tanah yang terlebih dahulu harus dikerjakan, yaitu pertama lapisan tanah dasarnya itu dipadatkan, ya, dengan melakukan proses pemadatan. Misalnya kita mau membangun badan jalan sepanjang 20 meter. Jadi proses pertamanya, baik tanah dasarnya berupa tanah asli ataupun tanah timbunan, tanah tersebut dipadatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mengetahui kepadatan tanah di lapangannya dilakukan dengan pengujian Senkon. Nah, jadi kita misalnya mau merencanakan ini lapisan tanah dasarnya, subgrade, ya. Di lapisan tanah dasar ini akan kita lakukan pengujian pemadatan, kemudian Senkon, CBR, dan DCP. Mana Senkon ini untuk mengetahui derajat kepadatannya apakah sudah memenuhi spesifikasi atau standar yang diinginkan. Kemudian kita akan mengetahui nilai kuat dukung tanah dasarnya dengan pengujian CBR dan DCP. Ya, dengan pengujian CBR di labor, dengan mengambil tanah di tanah dasarnya, kemudian dibawa ke labor, kemudian dengan melakukan pengujian CBR lapangan yaitu DCP untuk mengetahui nilai kuat dukung tanah di lapangan. Kemudian nanti aplikasinya untuk pekerjaan jalan di lapisan atas dari tanah dasar itu ada lapis fondasi bawah atau subbase yang materialnya adalah pasir. Kemudian di atas subbase itu ada base, lapis fondasi atas yang materialnya adalah kerikil bergradasi baik. Kemudian di atas lapis fondasi atas ada lapis permukaan atau surface, itu lapisan aspal atau beton. Nah, untuk tahapan pekerjaannya pertama dengan pengujian pemadatan, tanah dasar tersebut dipadatkan, ya. Baik tanah dasarnya apakah tanah timbunan atau tanah asli. Nah, dari hasil pengujian pemadatan tanah di labor, diperoleh kurva, yaitu kurva pemadatan hubungan antara kadar air
dengan gamma dry atau berat isi kering di labor. Dan kurvanya berbentuk kurva melengkung seperti ini, maka dari situ akan diperoleh gamma dry maksimumnya yang di puncak dan kadar air optimumnya pada kondisi gamma dry maksimum. Nah, jadi data kurva ini diperoleh dari ada 6 sampel tanah dengan kadar air yang berbeda dan berat isi kering yang berbeda pula. Sehingga dari kadar air yang pertama, peroleh gamma dry yang pertama, kadar air tanah yang kedua dengan variasi air yang berbeda, peroleh gamma dry yang kedua, sampai kadar air tanah yang keenam hingga diperoleh gamma dry keenam. Sehingga nanti akan diketahui gamma dry maksimumnya yang di sisi puncak. Nah, kemudian pengujian yang kedua yaitu SENCON. SENCON ini tujuannya untuk mengontrol pengujian pemadatan di lapangan dan di labor. Dari derajat kepadatan tanah yang minimal derajat kepadatannya adalah 85%, maka jika batasan minimalnya memenuhi, maka tanah tersebut sudah bisa dikatakan padat. Mana derajat kepadatan tanah ini rumusnya adalah gamma dry di lapangan dibagi dengan gamma dry di labor dikali 100%. Apabila sudah memenuhi, ya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanah dasar yang telah dipadatkan tersebut telah padat sesuai dengan tergantung dengan spesifikasinya, ya, derajat kepadatan maksimumnya mencapai 95%. Kemudian tahapan berikutnya pengujian CBR. Itu CBR labor yang paralel dengan CBR lapangan. CBR labor itu tujuannya untuk mengetahui nilai CBR design atau nilai kuat dukung tanah dasar. Jadi, untuk mendapatkan nilai CBR design, ya, dari hasil pengujian laboratorium, itu terkait dengan data dari hasil pengujian pemadatan, yaitu kurva pemadatan ini, grafik pemadatan. Jadi, nilai CBR itu dari grafik hubungan antara nilai CBR dengan gamma dry di lapangan. Ya, kalau di grafik pemadatan, kadar air dengan gamma dry di labor. Maka ini sudah kita peroleh grafiknya. Kita akan menentukan grafik nilai CBR versus gamma dry lapangan. Jadi dari CBR labor ini didapat. Jadi kita tentukan ini nilai CBR-nya dan gamma dry di lapangannya. Nah, untuk pertama menentukan nilai CBR itu rumus penetrasi dari uji CBR dibagi dengan penetrasi standarnya kali 100%. Kemudian dari grafik standar penetrasi versus beban, penetrasi yang digunakan di 0,1 inci dan 0,2 inci. Ini kurva untuk yang 10 kali tumbukan, ini 25 kali tumbukan, dan ini 56 kali tumbukan. Dengan grafik ini hubungan antara penetrasi dengan beban. Maka dari grafik ini, grafik standar ini, misalnya penetrasi 0,1, maka bebannya untuk yang 56 kali tumbukan, ini sekian. Gitu ya. Nah, untuk penetrasinya 0,2, yang pada 56 kali tumbukan, ini bebannya sekian. Dan ini bisa kita lihat di contoh grafik standarnya di tugas. Misalnya ini penetrasi 0,1 inci, yang tumbukan 56 kali tumbukan ini kita tarik ke atas, maka sini bebannya dalam LB. Nah, ini berapa nih? 5.000 berapa nih ya? Sekitar 0,1 tarik ke sini, tarik ke kiri ya, hampir sampai 600 LB. Kalau 0,2 inci yang 56 kali tumbukan, ini dia 1000 LB. Maka hitung nilai CBR 0,1 inci dan nilai CBR 0,2 inci. Biasanya yang nilai CBR 0,1 inci itu yang lebih besar daripada nilai CBR yang 0,2 inci. Maka yang diambil adalah nilai CBR yang 0,1 inci. Jika nilai CBR yang 0,2-nya yang lebih besar dari nilai CBR 0,1 inci,
pengujian diulang. Setelah diulang, kalau masih tetap sama nilainya, maka yang diambil adalah nilai CBR 0,2 inci. Nah, jadi misalnya nih, ya, contoh ya. Nah, ini contoh cara mencari nilai CBR desain. Misalnya, satu contoh soal, diketahui gamma dry di lapangannya, derajat kepadatan tanahnya 95%, ya, seperti soal ini. Tentukan nilai CBR desain dengan kepadatan 95%, artinya 95% ini D-nya, derajat kepadatannya. Gamma dry compact ini gamma dry di labor 1,3. Maka dari sini kita bisa dapatkan gamma dry lapangan. Dari rumus derajat kepadatan, gamma dry lapangan dibagi gamma dry labor. Maka gamma dry lapangan sama dengan derajat kepadatan dikali gamma dry labor. Derajat kepadatannya 95% dikali gamma dry labor. Gamma dry labornya diketahui dari tugas soal itu 1,3 gram per cm kubik. Maka di sini dapat gamma dry lapangan pada kondisi derajat kepadatan 95% maksimalnya. Nah, kemudian diketahui dari soal diketahui tumbukan untuk 10 kali tumbukan, 25 kali tumbukan, dan 56 kali. Ketahui kadar air diketahui, kemudian berat tanahnya, volumenya juga diketahui ya, seperti soal ini ya. Kadar air, berat tanah, dan volume ini diketahui. Nah, maka dari situ kita bisa menentukan, menghitung gamma B-nya, gamma berat isi tanah basah. Berat isi tanah basah, berat tanah basah dibagi dengan volume cetakan. Maka dapat untuk yang 10 tumbukan, 25 kali tumbukan, dan 56 kali tumbukan. Maka didapat gamma dry kondisi tanah basahnya. Nah, setelah itu dari gamma tanah basah, bisa kita hitung gamma dry, berat isi tanah kering. Kita mau mencari berat isi tanah kering maksimumnya. Jadi, berat isi tanah kering ini rumusnya adalah berat isi tanah basah dibagi 1 tambah kadar air. Nah, masukkan di sini, ini gamma B-nya, ini 1 tambah kadar airnya ini. Maka dari sini akan diperoleh gamma dry maksimum. Misalnya, ini gamma dry maksimumnya di 56 kali tumbukan. Nah, setelah itu, dari soal, ya, misalnya juga kadar air dari satu sampel tanah, ada 6 sampel tanah, ini dari hasil uji pemadatan ini ya. Jadi ada 6 sampel tanah kadar airnya, kemudian gamma B-nya juga ada 6. Cari gamma dry-nya dengan rumus yang sama, maka didapat gamma dry ke-6 sampel tanah tersebut. Dan di plot grafik diperoleh grafik pemadatan. Kalau ini nih ini dari pengujian pemadatan, maka dapat grafik pemadatan. Nah, kemudian yang CBR-nya itu, maka untuk mendapatkan nilai CBR, hubungkan grafik pemadatan dengan grafik CBR. Ini grafik pemadatannya dengan gamma dry maksimumnya di satu, misalnya di sini satu titik. Kalau 95% gamma dry maksimumnya itulah gamma dry lapangan. Tarik ke sini. Berarti 95% kali gamma dry maksimumnya ini, misalnya di sini sekian ya, di sini. Maka tarik ke grafik CBR, di mana grafik CBR ini hubungan nilai CBR sumbu X dengan gamma dry lapangan. Maka gamma dry lapangannya plot di sumbu Y di grafik CBR-nya. Nah, sehingga grafik CBR ini ditarik ke garis grafik CBR-nya, maka di sumbu X-nya dapat nilai CBR. Nah, itulah nilai CBR desain dari misalnya satu contoh soal ya. Nah, jadi timbul pertanyaan, ini gimana cara menentukan titik ini, Bu? Jadi nilai CBR ini yang di 0,1 inci sama 0,2 inci. Jadi Anda hitung dan dengan rumus CBR sama dengan penetrasi pengujian dibagi dengan penetrasi standar dikali 100%. Nah, dari rumus ini ya. Nah, jadi
Misalnya yang untuk 0,1 inci. Berapa nilai CBR-nya? Hitung nilai CBR pakai rumus ini. Misalnya untuk 0,1 inci nilai CBR-nya misalnya 15%. Dengan di mana bedanya yang penetrasi standarnya ini yang 0,1 inci. Misalnya di sini 0,1 inci tarik ke 56. Misalnya di sini dari tugas itu ya, dari grafik ini yang 0,1 inci tarik ke grafik yang 56 tumbukan, maka dapat beban standarnya 550. Nah, kemudian Anda masukkan ke rumus. Rumus ini nilai CBR sama dengan pengujian PT ini adalah penetrasi dari 0,1 inci ya, yaitu dapat dari kurva ini, yaitu 550 dibagi dengan penetrasi standar yang 0,1 inci. Nah, buka slide lagi. Penetrasi standar dari 0,1 inci itu di slide itu ada 3000 lb. Ya. Nah, kali 100% maka misalnya dapat nilai CBR 0,1 inci misalnya di sini. Ya, nilai CBR-nya. Kemudian nilai CBR 0,2 inci. Kembali ke rumus ini tadi lagi, ini penetrasi 0,2 inci, penetrasi 0,2 inci itu adalah, lihat di kurva. Lihat di sini ya, 0,2 inci, maka dapat 1000 lb. 1000 lb dibagi dengan penetrasi standar yang 0,2 inci, lihat slide, yaitu 4500. Maka dapat sekitar misalnya 20-an. Nah, jadi dapat nilai CBR untuk 0,2 inci tadi misalnya di sini. Ini dia titiknya. Sekitar misalnya 20% misalnya ya. Nah, kemudian Anda tarik kurvanya ya, tarik garisnya, maka dari gambar dari lapangan di sini tarik ke garis, maka nilai CBR-nya di ke bawah. Artinya jika nilai CBR yang 0,2 inci lebih besar dari 0,1 inci, maka yang dipakai nilai CBR-nya yang 0,2 inci yang ini. Tapi kalau nilai CBR 0,1 incinya lebih besar daripada CBR 0,2 inci, seperti ringkasan ini ya, ringkasan materi ini, maka yang dipakai adalah nilai CBR 0,1 inci. Oke. Itu kira-kira penjelasan mengenai tugas dan ringkasan materi CBR. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.